Saudara, saat ini kita sudah bergabung dengan Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Adrin Tohari, melalui sambungan virtual. Selamat malam Pak Adrin. Pak Adrin, dari informasi yang diterima BRIN, hingga saat ini pergerakan tanah masih terjadi tidak di Tegal? Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut pengalaman kami meneliti tipe gerakan tanah yang terjadi di Tegal, banyak juga yang sudah terjadi di beberapa daerah seperti di Brebes, di daerah Sirampok, itu akan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Karena tanah yang bergerak itu masih ada di daerah sumbernya, tidak meluncur ataupun mengalir jauh dari sumbernya. Jadi dia akan terus mengalami pergerakan, rekan-rekan yang sudah ada akan semakin membesar, kemudian akan terbentuk nendatan, tanah-tanah ambles gitu ya. Itu yang akan menyebabkan kerusakan di infrastruktur jalan, rumah, ataupun bangunan-bangunan lain yang ada di sekitarnya. Jadi sangat penting sekali ini masyarakat mewaspadai dan juga segera melakukan evakuasi yang sudah dilakukan sampai saat ini. Oke, dari data ilmiahnya pergerakan tanah ini diprediksi akan berlangsung berapa lama? Dan jika Anda tadi menyebutnya masih ada terus pergerakan, apakah ini artinya lingkupnya akan meluas dan juga melakukan pergeseran ke luar wilayah Tegal? Ya, jadi selama musim hujan berlangsung ya, apalagi hujannya cukup lebat, kemudian durasinya lama, ini pergerakan akan terus terjadi ya sampai dengan nanti periode di mana curah hujannya semakin reda dan durasinya semakin pendek. Nah, adapun area yang akan terdampak itu sudah dibatasi dengan kondisi sekarang, tidak akan dia memberikan dampak ke daerah di luar dari Desa Padasari, karena kalau menurut hasil dari kajian saya menggunakan Google Earth, ini saya curiga daerah Desa Padasari itu berada di daerah bekas longsoran purba. Jadi longsoran yang sudah terjadi zaman dahulu kala ya, mungkin ratusan tahun yang lalu, yang kemudian sekarang terbentuk topografi daerah Desa Padasari, dan sekarang ini gerakan tanah purba itu terreaktivasi, kembali bergerak. Kenapa dia kembali bergerak? Karena tentunya karena kondisi geologinya. Di situ ada batu lempung yang mudah sekali bereaksi dengan adanya perubahan cuaca, katakan dia kering kemudian mengalami pelunakan ketika hujan lebat sekali, kemudian juga karena sudah terbentuk bidang gelincir di bawah permukaan tanah. Oke, artinya ini karakteristik tanah yang Anda sebutkan tadi hanya berada di wilayah Desa Padasari saja, atau bisa ke daerah lain ini yang dari bekas longsoran? Kalau karakteristik tanah atau batuannya itu di daerah Tegal akan banyak dijumpai di daerah-daerah lain. Tapi permasalahannya morfologinya ini, topografinya ini yang memang karakteristiknya hanya di daerah Padasari, yaitu daerah yang saya curigai adalah bekas longsoran purba yang sekarang ini teraktivasi karena adanya pengaruh dari cuaca yang berlangsung selama beberapa bulan kemarin. Nah, ini yang jadi perbedaan kenapa hanya di daerah Desa Padasari saja terjadi sementara daerah lain tidak yang berdekatan, karena ini ada morfologi yang saya curigai ya, morfologi longsoran purba yang kembali teraktivasi. Oke, kalau kita bicara soal rencana relokasi terhadap warga, ini kan kurang lebih 500 lebih rumah warga mengalami kerusakan. Lalu apakah BRIN juga diajak untuk berdiskusi relokasinya akan ada di mana nanti? Ya, saat ini BRIN belum terlibat dalam kegiatan tanggap darurat maupun Prekon, tapi apabila nanti kami dilibatkan oleh pemerintah pusat, oleh Bappenas ataupun kementerian terkait, tentunya kami siap untuk mendukung, menyiapkan data-data yang diperlukan ataupun juga kajian-kajian singkat yang diperlukan untuk menentukan lokasi-relokasi yang aman dari bencana pergerakan tanah seperti desa Padasari. Tentunya BRIN juga sudah melakukan penelitian secara singkat mungkin untuk kita lihat dari kondisi saat ini. Mana wilayah yang paling memungkinkan bagi warga untuk direlokasi? Kalau misalnya mencari daerah yang aman, tentunya tidak bisa dilakukan kajian berdasarkan foto udara ya, tapi kita harus melakukan kegiatan pemetaan geologi, kemudian juga kita harus melakukan pemboran untuk mengetahui ketebalan lapisan tanah, apakah ada bidang gelincir di daerah itu. Jadi kajiannya walaupun singkat tapi harus komprehensif, dan itu harus melibatkan berbagai macam disiplin umum seperti geologi, kemudian geologi teknik sipil, dan juga mungkin hidrogeologi. Jadi data-data itu yang penting
dan diperlukan untuk menentukan apakah daerah lokasi itu nantinya aman atau tidak dari bencana gerakan tanah. Oke, ini kan dari informasi sementara disebutkan bahwa hunian sementara ini disiapkan dari kawasan Inhutani kalau tidak salah ya. Apakah ini layak bagi warga untuk hunian sementara dan aman? Ya kalau misalnya daerah huniannya itu berada di daerah yang datar, ya bukan daerah lereng ataupun perbukitan, saya ya, bisa katakan itu aman, lebih aman dari bencana pergerakan tanah. Dan yang terpenting jangan memilih daerah hunian sementara itu daerah kaki lereng ataupun di sepanjang lereng ataupun di puncak lereng, ya. Dicari daerah yang benar-benar datar dan juga luas untuk bisa membangun hunian sementara bagi 1.000 lebih masyarakat yang terdampak. Kalau kajian ilmiah yang saat ini dilakukan BRIN sendiri untuk mendeteksi mana daerah yang aman bagi warga, khususnya di Desa Padasari ini menggunakan kajian ilmiah seperti apa, Pak Adrin? Ya kalau untuk daerah hunian sementara tentunya tetap harus dilakukan kajian komprehensif meliputi pemetaan geologi, kemudian juga sumber airnya juga harus dilakukan pemetaan. Lalu juga yang terpenting apakah terdapat batuan yang mudah sekali aktif apabila terpengaruh oleh perubahan cuaca. Apabila masih ada batuan itu di dekat permukaan, maka itu daerah itu ya bisa dikatakan tidak dapat digunakan untuk daerah hunian sementara. Oke, Pak Adrin, kalau Anda tadi menyebut bahwa pergerakan tanah ini bisa jadi masih akan terus berlangsung mengingat cuaca juga masih diperkirakan akan tinggi intensitas hujannya. Lalu daerah-daerah mana saja yang setidaknya patut diantisipasi warga? Ya, untuk daerah-daerah yang tentunya mempunyai kondisi geologi yang sama itu seperti banyak ditemukan di daerah Kota Semarang ya. Kota Semarang itu ada daerah yang sering mengalami pergerakan tanah setiap hujan lebat seperti daerah Gombel, kemudian juga di daerah Penggaron di Kabupaten Semarang, juga beberapa daerah di Brebes ya, seperti contohnya kemarin di Kecamatan Sirampok itu juga sering tuh terlanda gerakan tanah yang sama seperti di daerah Tegal ini. Jadi di daerah yang secara geologi tersusun oleh batuan yang sangat reaktif terhadap perubahan cuaca itu ada daerah yang perlu diwaspadai akan terjadinya risiko bencana gerakan tanah seperti yang terjadi di Tegal. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrin Tohari, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.